There would be sometimes a debate on whether or not if Jesus is the Son of God or he is God. But me growing up, I was always told and been under the impression that Jesus is the Son of God. So whenever I went out to other places and talked to other people and they tell me that Jesus is God, it kind of confused me a little bit. I took my Shahada on FaceTime. He texted me, says, I just took my Shahada. And I was like, I instantly texted him back, that's not a good idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Iman, selamat datang kembali di channel yang senantiasa menghadirkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia. Hari ini kita akan menyelami sebuah perjalanan spiritual yang sangat pribadi, penuh liku dan menggetarkan hati dari seseorang konten kreator bernama Soy Sebastiano. Kisahnya bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi juga tentang cobaan berat saat dari masih kecil. Mari kita simak kisah mu'alaf dari Soy Sebastiano. Soy Sebastiano memperkenalkan dirinya sebagai seorang konten kreator, videografer, pengiklan, dan digital marketer yang berbasis di Atlanta, Georgia. Ia telah aktif di YouTube cukup lama, menunjukkan dedikasi panjangnya dalam dunia konten digital. Namun di balik kiprahnya di dunia maya tersimpan kisah masa kecil yang penuh ujian. Kehidupannya memang dimulai dengan cukup baik selama beberapa tahun pertama. Namun di usia yang sangat muda, yaitu 4 tahun, kehidupannya terguncang ketika kedua orang tuanya bercerai. Peristiwa ini menjadi titik balik yang membawa Soy Sebastiano ke dalam serangkaian kesulitan. Perceraian itu menyeretnya ke dalam berbagai masalah, khususnya selama masa sekolah dasar dan menengah. Ia menceritakan bagaimana di usia 9 atau 10 atau 11 tahun, ia sudah merasakan perjuangan hidup yang sangat berat. Meskipun ibunya memiliki hak asuh, sosok ayahnya tidak begitu hadir dalam hidupnya saat itu. Akibatnya, Soy Sebastiano seringkali berada dalam situasi yang sangat tidak stabil. Bahkan ada kalanya ia mengalami kondisi tanpa listrik dan air di rumahnya. Sebuah realita yang jauh dari normal. Lingkungan yang tidak menentu ini membuatnya kerap terjerumus dalam masalah. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang masa kecilnya ia telah tinggal di lebih dari 30 rumah berbeda, berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga lain, termasuk di fasilitas penampungan anak. Puncaknya sekitar tahun 2018 hingga 2019 saat usianya menginjak 13 atau 14 tahun, ia dimasukkan ke panti asuhan. Ia menghabiskan hampir 3 tahun di sana, jauh dari orang tua dan sebagian anggota keluarganya. Ini adalah masa yang sangat berat baginya, penuh dengan kerinduan dan keterasingan yang mendalam. Terlepas dari masa kecil yang sulit, ia dibesarkan di lingkungan rumah tangga Katolik. Meskipun keluarganya tidak terlalu ketat dalam beragama atau rutin beribadah, ia selalu diajarkan untuk mengikuti ajaran Yesus. Namun seiring waktu, ia mulai merasakan kegelisahan tentang beberapa aspek kekristenan. Terutama ia menemukan adanya perdebatan di luar sana tentang apakah Yesus adalah putra Tuhan atau dia sendiri adalah Tuhan. Ia sendiri dibesarkan dengan pemahaman bahwa Yesus adalah putra Tuhan, sehingga perbedaan pandangan ini membuatnya bingung dan bertanya-tanya. Ia mengakui tidak pernah meluangkan waktu untuk meneliti lebih jauh atau memverifikasi pernyataan-pernyataan tersebut. Ia hanya mengasumsikan apa yang diajarkan kepadanya adalah benar. Kegelisahan awal inilah yang kelak menjadi benih pencarian spiritualnya. I grew up in a Catholic household. We weren't the most strict when it came to religion. We weren't super religious and prayed on the daily, but I was always told to follow Jesus growing up, and I guess that's kind of what I did. I'd say growing up, I always had my, kind of felt iffy about Christianity, especially, there would be sometimes a debate on whether or not if Jesus is the Son of God or he is God. But me growing up, I was always told and been under the impression that Jesus is the Son of God. So whenever I went out to other places
and talk to other people and they tell me that Jesus is God, it kind of confused me a little bit. And I never really took the time to actually look into it or to fact check, but I always assumed what I'm told was always right. Sekitar musim panas 2021, Zoe Sebastiano akhirnya keluar dari panti asuhan dan tinggal bersama bibinya. Segala tampak mulai membaik, namun takdir kembali menguji hatinya dengan sangat keras. Pada suatu hari Minggu di bulan Maret 2022, sang ibu meninggal dunia secara tragis saat Zoe Sebastiano berusia sekitar 16 tahun. Ini adalah pukulan telak yang sangat menyakitkan, dan seolah tak cukup, hanya beberapa hari sebelum kepergian ibunya, seorang teman dekatnya dari rumah penampungan juga meninggal dunia. Kehilangan dua orang terdekat dalam satu minggu ini menjadi pukulan yang sangat berat baginya. Ia mengungkapkan, meskipun telah kehilangan banyak orang dalam hidupnya, kehilangan dua orang dalam satu minggu adalah pengalaman yang paling sulit. Peristiwa ini membuatnya merenung mendalam tentang kematian. Kematian terasa begitu umum, begitu banyak orang meninggal, sehingga kekhawatiran akan gilirannya sendiri menjadi ketakutan yang sangat mencekam baginya. Hidupnya terasa penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban dan kekosongan mendalam. My mother tragically passed away. Few days before my mother passed away, a friend that I knew from the group home who I was relatively close with also passed away, and it was just really hard for me losing two people in the same week. Zoe Sebastiano selalu merasa berbeda dari anak-anak lain. Ia merasa otaknya tumbuh dan memahami hal-hal lebih cepat. Ia mungkin tidak pandai dalam hal akademik, namun ia memiliki pemahaman yang kuat tentang akal sehat, pikiran yang lebih terbuka, dan pandangan hidup yang lebih luas. Semakin dewasa dan cerdas, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Setiap jawaban yang ia dapatkan justru memicu pertanyaan baru. Ia pun mencapai titik di mana ia terjaga semalaman untuk melakukan riset, terus-menerus mencatat, mencari kebenaran dan informasi. Namun semua itu justru membuatnya bingung. Ia tidak tahu apalagi yang ia yakini, karena setiap kali ia percaya pada satu hal, selalu ada argumen yang bisa membantahnya. Dalam kondisi kewalahan dan bingung akan keyakinannya, ia duduk di tempat tidurnya, menutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Ia juga berbicara dalam hati kepada mendiang ibunya. Ia memohon petunjuk. Jika memang ada kehidupan setelah kematian, ia meminta untuk ditunjukkan jalan yang benar. So I sat in my bed and I closed my eyes and I said, and I prayed to God, and I also, talked to my mom in my head, and I basically talked for a minute, and I basically just said, hey, like, if you're there, if there's really a such thing as an afterlife, lead me the right way and put me on the right path. Tak sampai seminggu setelah doa itu, hidupnya berubah drastis. Hanya sekitar 1 atau 2 hari kemudian, video-video tentang Islam mulai bermunculan di feed YouTube-nya. Ia merasa tertarik, dan setiap kali ia mengklik satu video, ia merasa kagum dan penasaran. Ia mulai melihat bahwa topik tentang Yesus dalam Islam seringkali menjadi pembuka, sebuah cara yang efektif untuk menarik perhatian mereka yang sebelumnya Kristen. Ia menyadari bagaimana Islam menjelaskan sosok Yesus dengan sangat baik. Around like a day or two after, Muslim videos start popping up all over my YouTube feed, YouTube shorts, and just so many videos. I'd click on one, I'd say, wow, that's so interesting. I click on another, wow, that's so interesting. Ketika ia mulai menemukan keraguan atau ketidaksesuaian dalam pikirannya mengenai hal-hal tertentu, sesuatu yang ia rasakan sejak kecil, sesuatu yang baginya tidak masuk akal dalam keyakinan sebelumnya, ia mulai mencari tahu di Islam. Dia selalu berpikir, apa ya pendapat Islam tentang masalah ini? Hasilnya sungguh mengejutkan. Hampir semua yang ia rasakan sebagai ketidaksesuaian sejak kecil, hampir semua yang ia yakini seharusnya berjalan dengan cara tertentu, ternyata sesuai
100% dengan ajaran Islam dan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kebenaran itu beresonansi kuat dalam dirinya. Sekitar pertengahan 2023, ia akhirnya mengambil langkah besar. Ia mengucapkan syahadat. Ia melakukannya sendiri melalui FaceTime bersama pasangannya saat itu yang juga bersyahadat. Ya, ia bersyahadat bersama dengan pacarnya. Meskipun ia tidak mengucapkannya di hadapan banyak saksi, ia diingatkan oleh salah satu ulama untuk tidak malu atau takut dan untuk segera bersyahadat kapanpun kalau siap. Lalu belajar seiring berjalannya waktu, itulah yang ia lakukan. Ia telah membaca Al-Quran, menonton video-video Islam, dan ia yakin akan apa yang ia yakini. I took my shahada on FaceTime with what at the time was my girlfriend, and she took hers, and I said it alone, and I didn't really say it in front of bare witnesses, but Mufti Menk told me, he said, don't be embarrassed, don't be scared, don't wait to become Muslim, take your shahada whenever you want to, and you can start and learn as you go along. So I did. Setelah memeluk Islam, Soi Sebastiano mulai membagikan pengetahuannya kepada saudaranya, Sergio. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan Sergio. Meskipun saudaranya awalnya tidak secara langsung menunjukkan rasa penasaran, namun seperti kebanyakan kakak laki-laki yang enggan memberi pujian pada adiknya, Sergio kemudian secara diam-diam mulai melakukan risetnya sendiri tentang Islam. Dan hasilnya sungguh mengharukan. Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, Sergio mengirim pesan kepada Soi Sebastiano. Aku baru saja mengucapkan syahadat, kata Sergio. Soi Sebastiano langsung membalas, itu bukan ide yang bagus. Tanggapan ini mungkin mengejutkan banyak orang, namun ia menjelaskan bahwa ia bukan tidak ingin saudaranya menjadi muslim, melainkan ia ingin memastikan Sergio memiliki pemahaman yang kuat tentang segala hal yang ia setujui dan semua perubahan yang akan terjadi dalam hidupnya sebagai seorang muslim. Ia ingin saudaranya memahami konsekuensi dari pilihan ini, terutama mengenai kebiasaan-kebiasaan lama yang harus ditinggalkan. He texted me, says, I just took my shahada, and I was like, I instantly texted him back, that's not a good idea. Kemudian Sergio memperkenalkan Soi Sebastiano kepada sekelompok muslim di Stone Mountain, Atlanta. Mereka segera akrab dan terhubung dengan baik sejak hari pertama. Kebersamaan mereka terasa penuh cinta dan kehangatan. Ini terjadi di akhir Ramadan. Ramadan kedua Soi Sebastiano berpuasa. Sebuah pengalaman yang ia gambarkan sangat luar biasa. Di pertemuan itu, ia mengetahui bahwa kelompok ini mengenal bahkan berteman baik dengan Syekh Utsman, salah satu dai yang sangat ia kagumi dan tonton videonya. Ia tidak menyangka koneksi ini akan terjadi. Di tengah semangat keislaman yang baru ini, Soi Sebastiano juga membahas hubungannya dengan pasangannya saat itu. Ia menyadari bahwa hubungan mereka dalam status pacaran adalah haram dalam Islam, dan ia menjelaskan hal ini kepada pacarnya tersebut. Ia menyatakan komitmen penuhnya pada pasangannya, namun ia menegaskan bahwa ia tidak akan bersamanya kecuali mereka menikah secara Islami. Mereka berdua sebenarnya sudah berkomitmen satu sama lain, namun kekhawatiran finansial menjadi penghalang utama bagi mereka untuk menikah. Ia juga tidak ingin pernikahan mereka diatur oleh kontrak hukum Amerika yang seringkali terasa membatasi. Being with her was haram, and I knew it was very haram. And I told her, I said, I'm not gonna be with you unless you become Muslim. And I didn't have to say that because she was already into it. So I told her, I said, us being in a relationship and not being married yet is haram, but I'm fully committed to you. She's fully committed to me, I'm fully committed to her, but because we were worried about what it would be financially. Ia menjelaskan situasi mereka kepada para saudara muslim di Atlanta tersebut. Para saudara muslim itu memberikan respon yang sangat mengharukan. Mereka berkata, saudaraku, mari kita nikahkan kalian berdua besok. Mendengar itu, Soi Sebastiano setuju. Namun ia merasa tidak enak ketika mereka menawarkan sebuah ide lain, yaitu merekap kisahnya, mengirimkannya kepada Syekh Utsman, dan meminta Syekh Utsman untuk memimpin pernikahan mereka. Ia merasa dirinya hanyalah seorang mu'alaf biasa dari Atlanta dan tidak pantas bagi seseorang sekelas Syekh Utsman untuk hadir. Namun para saudara muslim itu bersikeras. Mereka meyakinkan Soi Sebastiano bahwa ini adalah sebuah kehormatan. So I told them about what happened. I told them about our relationship, and they said, brother,
let's get y'all two married tomorrow. And I said, all right, let's do it then. And they said, you know what, I have an idea. I'm gonna record you, tell your story, tell him about what's happening. I'm gonna send it to Uthman, and I'll have him initiate your wedding. And I was like, nah, it's okay. He's probably busy. He's probably a billion places at once, man. I'm just like a dude from Atlanta. I got married March 31st of 2025 to my now wife, and we've been happily married ever since. Dan terjadilah momen yang luar biasa itu. Pada 31 Maret 2025, Zoe Sebastiano menikah dengan istri tercintanya, dengan Syekh Utsman yang langsung memimpin akad nikah mereka. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia. Meskipun ia mengakui sempat tidak konsisten dalam mengunggah konten karena berusaha mengubah arah channelnya, Zoe Sebastiano kini memiliki arah yang lebih jelas. Ia berharap dukungan dari semua orang untuk memberinya ide-ide, dan ia yakin Allah akan membimbingnya ke jalan yang benar. Buat kalian yang mau bantu mendukung Zoe Sebastiano, langsung aja ke channel YouTube dan Instagramnya berikut ini. Kisah keislamannya sejauh ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Ia menyampaikan apresiasinya kepada semua orang yang telah mendengarkan kisahnya. Ia berharap kedamaian dan berkah bagi semua. Ia juga berpesan, jika kita memiliki komitmen atau gairah terhadap sesuatu, jangan pernah takut untuk melakukannya. Teruslah maju dengan sekuat tenaga. Ia percaya setiap orang ada di sini dengan alasan yang berbeda, dan ia merasa tujuannya adalah untuk menjadi penghibur, menyebarkan kesadaran, pengetahuan, hikmah, dan menjadi mercusuar harapan. Demikianlah sahabat Cahaya Iman, kisah menggetarkan dan penuh inspirasi dari Zoe Sebastiano. Kisah yang mengajarkan kita tentang kegigihan dalam mencari kebenaran, keberanian dalam menghadapi perubahan, dan keindahan cinta dalam ketaatan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, sampaikan pendapat kamu di kolom komentar, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Dan bagi kamu yang belum subscribe, mari bergabung dengan keluarga Cahaya Iman untuk mendapatkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia. Video baru Cahaya Iman tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.